Di awal tahun 2000-an, seorang geolog melakukan field trip ke penambangan batu bara terbuka terluas di dunia di Kolombia. Dia memungut sepotong batuan dan melihat jejak daun prasejarah di batu itu. Lalu dia nemu lebih banyak batuan, masing-masing dengan motif yang sama. Saat itu si mahasiswa hampir nggak nyadar kalau temuannya akan bantu mendeskripsikan ular terbesar yang pernah hidup di bumi. Mahasiswa itu membawa temuannya ke ilmuwan lokal yang menghubungi dan mengundang Smithsonian Institute untuk berburu fosil. Ilmuwan itu nggak begitu terkejut karena dia tahu ada fosil di lubang-lubang di Cerrejón. Di tahun 1990, geolog lain menemukan satu fosil di sana dan membawanya ke kantornya. Dia nggak yakin apa itu dan menyebutnya cabang membatu. Bertahun-tahun kemudian, seorang ahli paleontologi melihat gambar cabang ini. Dia tahu ini sama sekali bukan cabang, tapi tulang rahang hewan yang udah jadi fosil. Ilmuwan itu tertarik banget dengan temuan tersebut hingga dia terbang ke Kolombia. Dia ingin memeriksa fosil itu, tapi nggak ada yang punya kunci etalase kacanya. Para ilmuwan nggak sabar, jadi mereka memecah kaca itu dan mengonfirmasi kalau ini fosil hewan yang hidup jutaan tahun lalu. Setelah temuan Herrera, mereka tahu pasti ada lebih banyak fosil di area itu. Tim ilmuwan itu butuh sekitar 2 tahun untuk mengetahui bahwa semua itu bagian dari ular raksasa dan bukan buaya seperti perkiraan mereka karena ukurannya. Mereka berhasil menyusunnya dengan mengamati tulang belakang dan rusuk sekitar 30 ular raksasa. Mungkin kamu berpikir kalau fosil akan mudah rusak di penambangan batu bara terbuka. Tapi faktanya, fosil itu ditemukan di bawah batu bara yang berfungsi sebagai lapisan pelindung bagi fosil itu. Sedihnya, ilmuwan belum bisa menemukan tengkorak Titanoboa. Nggak seperti rahang yang kuat banget berkat otot-ototnya, tulang belulang ular sangat rapuh. Itu sebabnya tulang-tulang itu biasanya sudah hancur jauh sebelum sedimen terbentuk di atasnya. Tetap saja, para peneliti berhasil menemukan 3 pecahan tengkorak. Berkat temuan ini, mereka membentuk replika kepala ular itu dalam skala utuh yang mendukung teori kalau dulu ular ini adalah salah satu predator terbesar di eranya. Kalau kamu mulai panik, tenang, aku juga panik kok. Mereka juga menemukan kalau ular ini berkerabat dengan ular boa dan anaconda modern. Begitulah Titanoboa memperoleh namanya. Pada dasarnya ular ini adalah boa raksasa. Ular raksasa itu digambarkan secara resmi di tahun 2009. Titanoboa berkembang sekitar 60 juta tahun lalu, 6 juta tahun setelah Tyrannosaurus Rex menjelajah planet ini. Saat itu, hewan ini menikmati iklim di area Amerika Selatan yang sekarang menjadi Kolombia dan Peru. Ukurannya hampir sepanjang lintasan bowling atau 2 kali panjang ular hidup terbesar hari ini. Bobotnya seberat 4 anaconda raksasa. Ukurannya bisa sepanjang dan seberat itu berkat kebetulan yang mujur. Ular adalah hewan berdarah dingin, jadi butuh iklim hangat untuk hidup dan tumbuh. Kolombia Timur Laut pas banget, suhunya sekitar 32 derajat Celcius ketika Titanoboa hidup. Titanoboa nggak begitu lincah, terutama di daratan. Tapi kemungkinan besar reptil ini banyak menghabiskan waktu di air dan sekitarnya. Pahlawan kita ini bisa berenang secepat 19 km per jam loh. Seperti ular masa kini, Titanoboa bisa menggeliat dan berganti arah dengan sangat cepat. Ilmuwan belum yakin apa reptil ini bisa memanjat pohon. Para ahli paleontologi percaya kalau warna kulit Titanoboa kecoklatan atau keabu-abuan. Ini warna yang cocok untuk bersembunyi di sungai-sungai berlumpur di hutan hujan tropis. Tapi sekali lagi, aku nggak tahu kenapa reptil ini harus bersembunyi mengingat ukurannya. Ular terbesar sepanjang masa ini nggak berbisa kok, tapi itu nggak mencegahnya dari berburu hewan yang dia mau. Dan meskipun Titanoboa bisa memilih hampir apapun, kemungkinan besar makanan favoritnya ikan. Wih, ilmuwan menyimpulkan hal itu berdasar langit-langit mulut serta jumlah dan jenis giginya. Kita nggak bisa mereka ulang makanan ular raksasa itu sekarang karena semua jenis ikan tersebut juga sudah punah. Kalau ingin variasi dalam makanannya, Titanoboa akan makan reptil lain. Hewan ini mengintai dan merobohkan mangsanya dengan satu pukulan cepat. Bekas gigitannya memiliki motif khusus. Struktur rahangnya memungkinkan Titanoboa menjepit tubuh mangsanya sampai nggak bisa lolos. Titanoboa juga punya satu set gigi tipis yang runcing. Gigi-gigi ini melengkung ke dalam ke arah rahangnya, kayak kail pancing. Fitur kecil ini membantu Titanoboa mencengkeram mangsanya dan mencegah peluang mangsanya melarikan diri atau berenang menjauh. Kemungkinan besar reptil ini bisa dengan mudah mencaplok kura-kura atau buaya besar sekalipun. Semua itu kayaknya mengerikan banget, tapi kita nggak perlu khawatir karena Titanoboa sudah lama punah, ya kan?
Ya, secara teknis, karena suhu di bumi naik, cukup besar kemungkinan ular untuk bertambah besar. Ular paling suka suhu hangat, jadi mungkin dia nyaman di bumi. Tentu jenis ularnya sama sekali berbeda, tapi mungkin aja kita bakal nemu yang mirip Titanoboa. Tapi sebelum kamu berpikir untuk kabur ke planet lain, ingat ya, ular raksasa juga butuh makanan raksasa. Raksasa semacam itu lebih suka melilit sesuatu yang besar dan menelannya. Kebanyakan manusia terlalu kecil bagi reptil ini. Jadi dia nggak akan buang-buang energi untuk menyerang apapun yang terlalu kecil, kecuali kalau ular raksasa itu kelaparan. Selain itu, kayak ular lain manapun, Titanoboa memiliki indera penciuman yang tajam dan halus, butuh kondisi luar biasa dan peka terhadap vibrasi. Terlalu bau, bising, dingin, kering, atau basah sedikit saja, maka ular itu nggak akan mau mendekat, kecuali kalau dia udah desperate banget. Jadi kalau kamu tinggal di kota besar, peluangmu untuk bertemu ular besar kayak Titanoboa, ya sekitar 0%. Beda kalau di area pedesaan, tapi satu-satunya tempat yang akan dipilih sebagai tempat tinggal ular raksasa itu adalah di dekat ekuator. Ada beberapa ular besar di berbagai wilayah terhangat di dunia. Ular sanca atau piton patola atau sanca permata adalah raksasa yang lembut. Ini adalah ular terbesar di Papua Nugini dan Australia. Reptil ini bisa tumbuh mencapai ukuran raksasa sepanjang 8,5 meter dan bobotnya bisa sampai 35 kg. Kurang lebih seberat anjing Dalmatian. Ular sanca patola suka kepo, kadang menyusup ke rumah orang di Australia, tapi kebanyakan jenis ini nggak berbahaya bagi manusia. Makanan favoritnya hewan pengerat, kelelawar, dan burung-burung yang datang ke sungai untuk mencari air. Sampai saatnya tiba, sanca akan berbaring diam sambil menunggu. Sanca atau piton ini punya sensor panas di lubang moncongnya. Sensor ini membantu ular sanca melihat hewan-hewan berdarah panas yang bisa dimakan dengan lebih jelas. Sanca batu Afrika adalah salah satu jenis ular yang cuma ada 11 spesies di dunia. Sekarang ini sanca ini merupakan ular terbesar kedua di planet ini. Panjang ular coklat besar ini bisa mencapai 6 meter dan bobotnya sekitar setengah bobot panda raksasa. Piton ini serius banget sama makanannya karena bisa menangkap antelop dan menelannya bulat-bulat. Buaya berdarah dingin pun takut sama hewan ini karena reptil ini juga bisa dengan mudah menelan buaya. Di tahun 1958, seorang ahli ilmu hewan menemukan buaya sungai Nil muda sepanjang sekitar 1 meter di dalam perut sanca Afrika. Kata sang ilmuwan, piton itu bilang, "Nggak tahu deh, tapi benda ini sulit banget ditelan." Bercanda deng, ular sanca nggak bisa ngomong kok, sejauh yang aku tahu ya. Ular sanca kembang memegang rekor sebagai ular terpanjang dari semua ular yang hidup di dunia. Sanca kembang terbesar berhasil masuk buku rekor dunia Guinness di tahun 2011 dengan panjang 8 meter. Namanya Medusa dan hidup di sebuah kebun binatang di kota Kansas, Missouri. Sanca kembang dewasa cukup besar untuk menelan manusia bulat-bulat atau manusia utuh, mana aja boleh. Tapi seringnya, ular ini sangat cinta damai dan lebih suka berbaring tanpa banyak gerak. Meski banyak sanca punya versi katai yang jauh lebih kecil daripada sepupunya yang dewasa, sanca kembang justru punya versi super katai. Kamu bisa memiara ular ini sebagai hewan kesayangan sepanjang 2,5 meter. Ya, yang ini dianggap sebagai bentuk katainya, meski lebih panjang dari tinggi rata-rata manusia. Tapi mau gimana pun, aku tetap ngerasa nggak nyaman sih.